Bayangkan, sebuah istana berwarna kuning keemasan berdiri megah di tengah jantung kota Medan. Dindingnya berkilau diterpa cahaya matahari. Menara-menara menjulang dengan hiasan ukiran khas Melayu. Sementara di balik gerbangnya tersimpan jejak sejarah panjang Kesultanan Delhi. Inilah Istana Maimun, lambang kebesaran, kemakmuran, dan doa yang tak pernah padam dari seorang sultan untuk rakyatnya. Setiap langkah di halaman istana seolah mengajak kita kembali ke masa lampau. Masa di mana kerajaan-kerajaan Melayu berdiri gagah di pesisir timur Sumatera. Masa ketika para bangsawan berdiskusi di ruang singgasana, di bawah cahaya lampu gantung kristal yang berkilauan. Bagi masyarakat Medan, Istana Maimun bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah saksi bisu kejayaan Kesultanan Delhi, yang dulunya menguasai wilayah luas dan menjadi pusat peradaban di Sumatera Timur. Namun di balik kemegahan arsitekturnya, tersembunyi kisah menarik tentang asal-usul nama, makna simbolik, hingga cita-cita besar seorang sultan yang ingin mempersatukan adat, agama, dan kebudayaan dalam satu mahakarya. Kita akan menelusuri jejak itu, dari letak geografisnya yang strategis di tepi Sungai Delhi, hingga perjalanan panjangnya menghadapi masa kolonial dan modernisasi kota Medan. Istana Maimun bukan hanya monumen sejarah, tetapi warisan hidup yang terus bernafas di antara hiruk-pikuk kota, menyampaikan pesan tentang kejayaan, keindahan, dan kebijaksanaan masa lalu. Jika kamu berkunjung ke pusat kota Medan, ada satu tempat yang akan langsung menarik perhatianmu. Sebuah bangunan megah berwarna kuning keemasan, berdiri anggun di antara lalu lintas yang ramai dan gedung-gedung modern. Di sanalah letaknya, Istana Maimun, permata sejarah yang masih berkilau di tengah kemajuan zaman. Secara geografis, Istana Maimun berada di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Posisinya sangat strategis, hanya berjarak sekitar 3 km dari pusat kota Medan, dan berdekatan dengan Masjid Raya Al-Masyun, yang juga merupakan peninggalan Kesultanan Delhi. Di sebelah timur istana mengalir Sungai Delhi, sungai yang sejak dahulu menjadi sumber kehidupan dan jalur transportasi penting bagi masyarakat Delhi Serdang. Suara gemericik air sungai berpadu dengan kicau burung di pepohonan besar di halaman istana, menciptakan suasana damai yang seolah membawa pengunjung kembali ke masa kejayaan kerajaan. Luas kompleks istana mencapai lebih dari 2.700 meter persegi, berdiri di atas tanah lapang dengan rumput hijau yang rapi terpelihara. Dari kejauhan, warna kuning emas pada dindingnya berpadu indah dengan langit biru Medan yang cerah. Warna ini bukan sekadar hiasan, melainkan lambang kebesaran dan kemuliaan Melayu Delhi, yang meyakini bahwa kuning adalah warna kebangsawanan dan kebijaksanaan. Lingkungan di sekitar Istana Maimun kini menjadi salah satu kawasan wisata budaya paling terkenal di Medan. Para pengunjung dari berbagai daerah datang untuk berfoto, berziarah sejarah, atau sekadar menikmati kemegahan arsitektur yang tak lekang oleh waktu. Namun di balik keindahan lokasinya, terdapat kisah menarik tentang asal-usul nama Maimun. Nama yang syarat makna dan doa dari sang sultan yang membangun istana ini dengan penuh harapan. Nama Maimun bukanlah nama biasa. Ia mengandung doa harapan dan makna mendalam yang mencerminkan jiwa seorang sultan yang penuh kebijaksanaan. Kata Maimun berasal dari bahasa Arab Al-Maimun, yang berarti berkah, keberuntungan, atau kebaikan yang membawa tuah. Nama ini dipilih langsung oleh Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, Sultan Delhi ke-9, yang memerintah antara tahun 1873 hingga 1924. Sultan Ma'mun dikenal sebagai sosok yang berwawasan luas, berpendidikan tinggi, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Ketika ia memutuskan untuk membangun sebuah istana megah di Medan, ia tak sekadar ingin membangun tempat tinggal bagi keluarganya. Ia ingin membangun simbol peradaban dan keberkahan bagi seluruh rakyat Delhi. Dalam pandangan sang sultan, sebuah nama bukan hanya sekadar penanda, melainkan sebuah doa yang hidup. Dengan menamai istana itu Maimun, Sultan berharap agar kerajaan dan seluruh keturunannya selalu berada dalam lindungan Allah, diberikan keberuntungan, serta dijauhkan dari perpecahan dan kehancuran. Nama ini juga menggambarkan filosofi kehidupan Melayu yang sangat religius. Masyarakat Melayu percaya bahwa setiap tindakan, setiap bangunan, dan setiap kata yang diucapkan harus memiliki nilai spiritual. Oleh karena itu, Istana Maimun menjadi lambang keselarasan antara adat, agama, dan budaya. Sejak saat itu, nama Maimun tidak hanya melekat pada istana, tetapi juga pada wilayah di sekitarnya. Kecamatan tempat istana berdiri kini dikenal sebagai Medan Maimun.
menandakan betapa besar pengaruh dan makna nama tersebut bagi identitas kota ini. Di balik setiap tiang dan lengkung jendela istana, tersimpan doa sang sultan, agar kemegahan ini bukan hanya kebanggaan dunia, tetapi juga menjadi sumber keberkahan bagi rakyatnya sepanjang masa. Kisah kemegahan Istana Maimun bermula pada akhir abad ke-19, saat Kesultanan Delhi berada di puncak kejayaannya. Pada tahun 1888, Sultan Ma'mun ar-Rashid Perkasa Alamsyah memerintahkan pembangunan sebuah istana yang akan menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat tinggal keluarga kerajaan. 3 tahun kemudian, tepatnya pada 26 Agustus 1891, Istana megah itu selesai dibangun dan resmi digunakan sebagai kediaman Sultan Delhi. Sultan Ma'mun tak main-main dalam mewujudkan istana impiannya. Ia ingin menciptakan sebuah bangunan yang bukan hanya indah, tapi juga mencerminkan perpaduan antara kebudayaan Melayu, Islam, dan pengaruh modern Eropa yang saat itu mulai masuk ke Nusantara. Untuk itu, ia mempercayakan desain arsitekturnya kepada seorang arsitek asal Italia bernama Ci Atea van Erp, sosok yang juga dikenal dalam proyek restorasi Candi Borobudur di Jawa Tengah. Van Erp merancang istana ini dengan sentuhan arsitektur yang unik dan berkelas. Bagian depan dan interior istana menampilkan gaya Melayu Islam, terlihat dari bentuk lengkung pintu dan jendela yang menyerupai kubah masjid. Sementara bagian struktur bangunan dan tata ruangnya mengadopsi gaya Eropa klasik dengan langit-langit tinggi, pilar besar, dan lantai marmer impor. Istana ini memiliki 30 ruangan yang tersebar di 2 lantai, dengan luas mencapai 2.272 meter persegi. Bangunannya terbagi menjadi 3 bagian utama, sayap kiri, sayap kanan, dan bangunan induk di tengah, tempat singgasana Sultan berada. Di ruang singgasana inilah Sultan menerima tamu-tamu kehormatan dari berbagai negara dan berdiskusi dengan para bangsawan Delhi. Hingga kini kursi kebesaran Sultan, lampu gantung kristal dari Italia, dan piano antik peninggalan masa kolonial masih terjaga dengan baik, menjadi saksi bisu masa-masa keemasan Kesultanan Delhi. Warna kuning keemasan yang mendominasi seluruh bangunan bukan tanpa arti. Dalam tradisi Melayu, warna kuning adalah lambang kemuliaan, kebijaksanaan, dan kekuasaan raja. Setiap sentimeter cat emas di dinding istana adalah simbol kemegahan dan martabat kerajaan. Di bagian luar, halaman istana yang luas dipenuhi pohon rindang dan taman hijau yang menambah kesan megah namun menenangkan. Ketika matahari sore menyinari dinding kuningnya, Istana Maimun tampak seperti permata yang berkilau di tengah kota Medan. Lebih dari sekadar istana, bangunan ini menjadi bukti nyata perpaduan antara keindahan seni, kekuatan budaya, dan kecerdasan peradaban Melayu yang terbuka terhadap dunia luar, namun tetap teguh menjaga jati dirinya. Di balik kemegahan dinding kuningnya, Istana Maimun menyimpan kisah kehidupan kerajaan yang syarat dengan adat, tata krama, dan kemewahan khas Melayu Delhi. Pada masa pemerintahan Sultan Ma'mun ar-Rashid, istana ini bukan hanya tempat tinggal keluarga kerajaan, tetapi juga pusat pemerintahan, kegiatan adat, dan kebudayaan. Setiap ruang memiliki fungsi tersendiri, diatur dengan tatanan yang penuh simbol dan makna. Ruang singgasana yang megah di tengah istana digunakan untuk upacara adat, penobatan, serta penyambutan tamu-tamu penting dari dalam dan luar negeri. Disinilah Sultan duduk di kursi kebesarannya, diapit oleh lambang Kesultanan Delhi dan bendera kerajaan. Ketika upacara berlangsung, musik gambus dan tabuhan gendang Melayu mengiringi setiap langkah para bangsawan, menciptakan suasana yang agung dan penuh wibawa. Di bagian sayap kiri istana terdapat ruang keluarga dan tempat istirahat Sultan beserta permaisuri dan anak-anaknya. Sementara sayap kanan digunakan untuk para pejabat kerajaan dan tamu kehormatan. Setiap ruangan dilengkapi perabotan mewah bergaya Eropa. Kursi empuk dengan ukiran kayu jati, lampu gantung kristal, dan lemari besar berisi kain songket, batik, serta pakaian kebesaran raja. Kehidupan di dalam istana berjalan dengan aturan yang ketat, namun penuh kehormatan. Setiap orang yang memasuki ruang singgasana harus mengenakan pakaian adat Melayu, berbicara dengan sopan, dan memberi salam sebagai bentuk penghormatan kepada Sultan. Para dayang dan pengawal istana juga menjalankan tugas dengan disiplin, menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban di dalam lingkungan kerajaan. Pada malam hari, suasana istana berubah menjadi tenang dan khidmat. Lampu-lampu minyak menyala lembut di koridor panjang, sementara lantunan ayat suci Al-Quran sering terdengar dari ruang ibadah keluarga Sultan.
Sultan Ma'mun dikenal sebagai pemimpin yang taat agama dan mencintai ilmu pengetahuan. Ia sering mengundang ulama serta tokoh masyarakat untuk berdiskusi tentang Islam, pendidikan, dan pemerintahan. Di halaman istana, rakyat Delhi kerap berkumpul saat diadakan upacara adat, pertunjukan tari Melayu, atau perayaan keagamaan. Istana bukan tempat yang tertutup bagi rakyat, melainkan simbol persatuan antara penguasa dan rakyatnya. Kehidupan di dalam Istana Maimun bukan hanya mencerminkan kemewahan, tetapi juga menggambarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Itulah yang membuat istana ini berbeda. Bukan sekadar tempat tinggal raja, melainkan pusat kebudayaan dan spiritualitas Melayu Delhi yang berdenyut hingga kini. Waktu terus berjalan, dan sejarah membawa perubahan besar bagi Kesultanan Delhi. Di balik kemegahan Istana Maimun, riak-riak masa penjajahan mulai terasa. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, wilayah Sumatera Timur termasuk Delhi menjadi incaran pemerintah kolonial Belanda. Tanahnya yang subur membuat Delhi dikenal sebagai penghasil tembakau terbaik di dunia. Hasil bumi ini membuat Belanda semakin kuat pengaruhnya di tanah Melayu, termasuk dalam urusan politik dan ekonomi Kesultanan Delhi. Sultan Ma'mun al-Rashid dikenal bijaksana dalam menyikapi perubahan itu. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan Belanda, agar rakyatnya tetap hidup damai dan kerajaan tidak terpecah. Namun hubungan itu juga berarti adanya pengaruh kolonial yang masuk perlahan ke dalam sistem pemerintahan kerajaan. Istana Maimun menjadi tempat di mana dua dunia bertemu. Dunia timur yang berakar pada adat dan agama, serta dunia barat yang datang membawa modernisasi. Di ruang singgasana yang megah, sering berlangsung pertemuan antara sultan dan pejabat Belanda. Bahasa Melayu dan Belanda terdengar bersahutan, menunjukkan betapa istana ini menjadi pusat pertemuan budaya yang kompleks. Ketika Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan, situasi di Delhi pun berubah drastis. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, banyak rakyat menuntut agar kekuasaan feodal dihapuskan. Pada masa Revolusi Sosial Sumatera Timur tahun 1946, banyak istana Melayu diserang, dan sebagian keluarga bangsawan harus meninggalkan kediaman mereka. Namun Istana Maimun masih berdiri tegak. Meski sempat mengalami masa sulit, istana ini berhasil diselamatkan oleh masyarakat yang menghormati sejarah dan warisan budayanya. Setelah situasi mereda, keturunan Kesultanan Delhi kembali menempati sebagian istana, sementara sisanya mulai difungsikan sebagai museum dan pusat budaya. Memasuki era kemerdekaan, Istana Maimun bertransformasi menjadi simbol persatuan dan kebanggaan masyarakat Medan. Ia bukan lagi milik satu keluarga kerajaan semata, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia sebagai saksi sejarah perjalanan panjang Melayu Delhi. Kini masa penjajahan telah berlalu, namun jejaknya masih terasa di setiap dinding istana. Lantai marmer dari Eropa, lampu kristal dari Belanda, dan ukiran kayu dari tangan pengrajin Melayu. Semua berpadu menjadi saksi bisu bagaimana perubahan zaman tidak mampu menghapus jiwa dan marwah Melayu Delhi yang hidup di dalamnya. Waktu boleh berlalu, generasi boleh berganti, namun kemegahan Istana Maimun tetap abadi. Ia berdiri kokoh di tengah denyut modernitas kota Medan, seakan menjadi penjaga waktu yang tak pernah tidur. Kini, istana yang dulu menjadi kediaman megah Kesultanan Delhi telah bertransformasi menjadi ikon wisata sejarah dan kebudayaan Melayu. Setiap hari, pengunjung dari berbagai penjuru datang untuk melihat langsung keindahan arsitektur yang menakjubkan ini. Begitu melangkah melewati gerbang utama, pengunjung disambut oleh aroma sejarah yang begitu kental. Langit-langit tinggi, pilar megah dan dinding berwarna kuning keemasan masih berdiri gagah, seperti ketika pertama kali dibangun lebih dari seabad yang lalu. Ruang singgasana, tempat Sultan Ma'mun menerima tamu kehormatan, kini menjadi museum kerajaan yang menyimpan peninggalan berharga, pakaian kebesaran sultan, senjata pusaka, foto-foto masa kolonial, serta perabotan antik bergaya Eropa yang masih terawat indah. Disinilah para wisatawan bisa merasakan atmosfer Istana Melayu. Bahkan mereka dapat mengenakan pakaian adat Delhi, berfoto di singgasana Sultan, dan membayangkan bagaimana rasanya menjadi bangsawan tempo dulu. Setiap tahun di halaman istana diadakan Festival Budaya Melayu Delhi, menampilkan tarian tradisional, musik gambus, dan kuliner khas kerajaan. Suara tabuhan kompang dan lantunan pantun Melayu membuat suasana istana terasa hidup kembali, seakan roh kejayaan Delhi masih menari di antara tiang-tiang tua yang bersejarah. Ketika malam tiba, keindahan istana kian mempesona. Cahaya lampu yang lembut memantul di dinding kuningnya,
menjadikan Istana Maimun tampak seperti permata emas di tengah gelapnya kota. Pemandangan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang datang dari jauh. Bagi masyarakat Medan, Istana Maimun bukan sekadar bangunan bersejarah, ia adalah simbol kebanggaan, warisan leluhur yang mengingatkan mereka pada akar budaya dan kejayaan masa silam. Sebuah bukti bahwa Melayu Delhi pernah berdiri tegak, menjadi pusat kemakmuran dan peradaban di Sumatera Timur. Kini Istana Maimun diakui sebagai salah satu warisan budaya nasional Indonesia dan menjadi ikon wisata unggulan yang memperkenalkan wajah Medan ke dunia. Ia bukan hanya tempat untuk dikagumi, tetapi juga tempat untuk belajar, mengenang, dan menghormati sejarah. Karena sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai masa lalunya. Dan selama Istana Maimun masih berdiri di bumi Delhi, semangat kejayaan Melayu tak akan pernah padam.